Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Linda Handayani di channel Ribet Menjadi Perempuan. Eh, Pada kesempatan kali ini saya baru selesai sih. Saya baru selesai berolahraga di gazebo dan kali ini kita mencoba menggunakan wireless mikrofon ya, semoga bisa baik walaupun di luar ini suasananya bising gitu ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang sesuatu yang biasanya sering dilupakan oleh perempuan ketika mereka mempersiapkan pernikahan. Ya apalagi kalau yang mau menikah ini wanita karir misalnya ya, udah sibuk di kantor, kemudian kadang juga aktivis misalnya, ya udah banyak rapat di sana sini, lupa tentang beberapa hal yang sebetulnya bisa jadi dia alami ketika beberapa bulan setelah pernikahan. Uh, Belajar tentang psikologi pernikahan itu penting ya. Lalu belajar tentang fikih pernikahan dan berbagai hal mengenai relasi sosial dengan keluarga juga bagus. Tapi ada satu hal yang berhubungan dengan diri kita sendiri yang kadang terlupakan gitu saat sebelum pernikahan, yaitu persiapan kehamilan. Jadi persiapan kehamilan ini penting untuk seorang perempuan yang mau menikah karena dia akan mengalami atau menjalani kehamilan itu sendirian, nggak dibantu siapapun secara fisik ya. Dia akan menjalani kehamilan itu selama 9 bulan, bukan sebentar gitu, bahkan ada yang sampai 10 bulan gitu. Jadi persiapan kehamilan itu penting bagi perempuan. Apa saja yang harus dipersiapkan sebelum pernikahan ya? Pertama, nutrisi tubuh. Perempuan itu kalau sudah jadi wanita karir yang eh, banyak rapat gitu ya, jam terbangnya tinggi misalnya, biasanya lupa untuk menutrisi tubuh. Padahal sebetulnya dari awal penciptaan eh, janin gitu ya, bahkan dari awal indung telur dibuat, itu adalah nutrisi terbaik dari tubuh seseorang gitu. Jadi kalau kita ingin memiliki generasi yang cerdas ya, dan ingin menitipkan masa depan negara kita, keluarga kita kepada generasi yang cerdas, otomatis persiapan nutrisi untuk calon generasi itu juga harus baik gitu, dan semuanya berawal dari tubuh. Kemudian juga ternyata setelah hamil gitu ya, pada masa kehamilan, apa yang menjadi bahan untuk bagian-bagian tubuh anak kita itu adalah nutrisi yang kita konsumsi gitu. Protein adalah bagian terpenting dalam penciptaan manusia gitu. Jadi kalau tubuh kita sudah terbiasa digunakan untuk memakan junk food misalnya, sampah gitu ya, atau sudah terbiasa makan, kalau di Bandung misalnya makan seblak, gorengan gitu, tampaknya akan sangat sulit protein terbentuk di dalam tubuh. Dan ini berkaitan dengan konsumsi, dia berkaitan dengan pembiasaan ya, karena apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak bisa kita siapkan secara tiba-tiba gitu, berkaitan dengan selera, berkaitan dengan uh, rutinitas gitu. Makanan itu berkaitan dengan rutinitas. Jadi seseorang yang nggak biasa makan sayur nggak bisa tiba-tiba mau makan sayur ketika dia hamil gitu. Untuk meninggalkan sesuatu yang biasa kita lakukan selama bertahun-tahun, misalnya dari mulai SMA sampai kuliah sekitaran 7 tahunan kita biasa makan asal kenyang gitu ya, kemudian di masa kehamilan kita harus makan makanan yang bernutrisi, pasti sangat challenging gitu. Oleh sebab itu, coba dimulai ya hidup sehat dengan menutrisi tubuh. Sebentar ya.
Yang berikutnya adalah uh, berkaitan dengan fisik kita juga, olahraga. Kenapa sih perempuan itu perlu olahraga? Selain berkaitan dengan nutrisi yang tadi ya, perempuan itu harus olahraga karena selama 9 bulan kehamilan, tubuhnya itu menopang dirinya dan perutnya yang berisi air ketuban, plasenta, dan bayi gitu. Ada perempuan yang ketika hamil itu harus menopang tubuh yang tiba-tiba naik 10, 20, 30 kilo gitu ya. Itu juga karena kenaikan berat badan tersebut juga biasanya karena memang tidak bisa mengendalikan diri dalam hal makan ya. Sebetulnya tidak harus bertambah berat badan loh ketika hamil. Kalau kita banyak bergerak gitu di olahraga, ya tubuh kita kan seperti biasa saja gitu ketika hamil. Ya kalau kita aktif, tubuh kita akan biasa saja ketika hamil. Jadi olahraga itu penting. Jadi menyiapkan tubuh kita untuk mau bergerak dan aktif gitu ya ketika hamil itu penting sekali. Jangan sampai begini, ketika hamil bawaannya itu kan ingin diam saja gitu ya, ingin tidur gitu, karena secara secara hormon mood swing itu sering sekali terjadi gitu. Nah, kita nggak bisa ngikutin itu gitu. Kalau kita sudah mindful, sadar bahwa tubuh kita harus disiapkan dalam mempersiapkan kehamilan gitu, kita bisa mengendalikan emosi kita, keinginan kita untuk mager gitu dengan bergerak gitu ya. Dan itu akan memudahkan kita nanti ketika menghadapi persalinan. Kenapa akan memudahkan ketika menghadapi persalinan? Karena persalinan itu pada dasarnya adalah perang atau perjuangan yang dilakukan secara fisik. Tubuh kita harus berkoordinasi dengan hati kita untuk mengeluarkan bayi atau untuk memudahkan bayi keluar dari tubuh gitu. Nah, kalau tubuh kita tidak aktif ya, maka otot kita tidak akan lentur untuk mengeluarkan bayi gitu. Dan akhirnya salah satu dampaknya ya kita harus melalui operasi gitu ya ketika tubuh tidak bekerja sama dalam menyiapkan persalinan. Ini terjadi pada saya ya. Jadi mengapa saya bercerita tentang ini? Karena saya mengalaminya. Ketika kehamilan pertama, saya sangat sibuk bekerja, saya fokus bekerja, sangat jarang sekali berolahraga. Saya berolahraga yoga itu hanya pada trimester akhir, dan dari 28 minggu sampai 40 minggu gitu ya, dengan intensitas yang sangat sedikit. Ternyata saya harus menahan rasa sakit kontraksi selama sekitar 48 jam ya. Dan akibatnya apa? Akibatnya saya kelelahan ya, karena tubuh tidak fit. Saya kelelahan dan karena ada penyulit juga, akhirnya saya harus sesar begitu. Nah, yang ketiga adalah pengetahuan mengenai proses persalinan. Itu juga penting ya, tidak hanya untuk ibu yang hamil tapi juga untuk suami. Oleh sebab itu, kalau teman-teman akhwat yang sedang membuat proposal pernikahan gitu ya, bagus itu ya disimpan di syarat biodata, di syarat atau kriteria pasangan dia mau belajar tentang proses persalinan atau sudah memiliki pengetahuan tentang proses persalinan, lebih baik lagi gitu. Kenapa seperti itu? Karena ternyata support system pertama yang dibutuhkan oleh seorang ibu ketika melahirkan itu suaminya gitu, nggak ada lagi yang lain ya. Sometimes gitu ya, apalagi anak pertama, itu yang saya alami, ibu mertua dan ibu kita tuh ingin menemani gitu, sedangkan di ruang bersalin terbatas orangnya gitu.
apalagi kalau cucu pertama ya, kadang ibu mertua, ibu kita ingin sama-sama ikut, dan kita harus bisa dengan pasti gitu ya menetapkan saya ingin ditemani oleh siapa. Tapi ketika kita sudah memutuskan ingin ditemani oleh siapa, maka harus jelas juga, 3 orang misalnya ibu mertua, ibu kita sendiri atau suami kita, harus ketiganya harus tahu nih proses persalinan seperti apa yang nyaman tentunya ya. Proses persalinan yang menyakitkan banyak, sudah kita ketahui di sinetron-sinetron gitu. Tapi jangan sampai ketika kita melahirkan menyisakan trauma, akhirnya jadi baby blues gitu ya, dan itu sangat tidak baik untuk masa depan anak kita juga gitu. Nah, itulah mengapa kita harus tahu proses persalinan, dan proses persalinan ini tidak bisa di skip atau tidak bisa diambil jeda gitu. Jadi dia berjalan misalnya dari kontraksi sampai lahir itu 3 hari, ya 3 hari, nggak bisa di stop sakitnya gitu. Jadi menghadapi itu harus ditopang oleh support system betul-betul. Oleh sebab itu, kalau ingin ditemani oleh suami harus teredukasi, harus memahami tentang proses persalinan agar dia tahu dia harus ngapain sih ketika proses persalinan gitu. Seperti itu ya. Jadi ada 3 hal yang perlu disiapkan sebelum pernikahan. Pertama, menutrisi tubuh. Kedua, menyiapkan fisik untuk menghadapi kehamilan. Dan yang ketiga, pengetahuan tentang proses persalinan. Itu penting untuk teman-teman yang belum menikah, coba pelajari itu. Untuk yang mepet sebentar lagi persiapan pernikahan, masih ada waktu gitu ya untuk mempersiapkan itu. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.